Bab 245. 5 tael perak tidaklah terlalu banyak bagi penduduk desa Cenjia saat ini, tetapi mereka mungkin tidak dapat menyekolahkan anak-anak mereka. Belum lagi penduduk desa di desa lain, proporsi orang kaya tidak terlalu besar, namun dengan banyaknya pelajar, hanya ada satu situasi, pinjaman pelajar. Ya, Chen Ce membawa sistem yang sangat praktis ini dari generasi selanjutnya ke akademi keluarga Chen. Anak-anak yang ingin bersekolah dapat pergi ke sekolah untuk mengajukan pinjaman pelajar, terlepas dari persetujuan keluarga mereka. 5 tael perak per tahun, semesternya minimal 3 tahun, tidak termasuk kamar dan pondokan, di mana Anda dapat bekerja dan belajar untuk mensubsidi keluarga Anda. Misalnya membantu warga desa memetik daun murbei dan kepompong ulat sutera. Singkatnya, jika kamu belajar di akademi, selama kamu tidak malas, kamu selalu bisa menjalani kehidupan yang baik. Adapun pinjaman pelajar, dimulai sejak keluar dari akademi dan dilunasi dalam waktu 10 tahun tanpa bunga. Chen Ce masih ingat ketika dia menyebutkan pinjaman pelajar kepada Wang Hongwen dan yang lainnya. Wang Hongwen, yang membenci rentenir, berdiri dan ingin memarahinya. Untungnya, Chen Ce dengan cepat menjelaskan kepadanya apa itu pinjaman pelajar, dan kemudian sikap Wang Hongwen berubah drastis, dari rasa jijik menjadi dukungan yang kuat. Terus terang, pinjaman pelajar tidak hanya berarti meminjamkan uang kepada Anda untuk belajar, dan membayarnya kembali dalam waktu 10 tahun setelah Anda selesai belajar, tanpa bunga. Ini hanyalah pinjaman syariah di zaman modern. Bagaimana hubungannya dengan rentenir? Mo Wenwen, Qiu Bailu, Zhong Wei dan pria hebat Konfusianisme lainnya mulai sangat mengagumi Chen Ce sejak saat itu, berpikir bahwa dia benar-benar ingin mengembangkan bakat. Matahari tengah hari semakin terik, dan Chen Ce yang telah berjalan jauh merasakan sensasi terbakar di kepala dan wajahnya. Tanpa masuk sekolah, dia langsung berjalan menuju rumah tempat dia memikirkan siang dan malam, dan kedua gadis yang sudah lama menunggunya. Di halaman rumah Chen Ce, tidak ada yang datang untuk memberitahu Luo Sanshan dan Liu Xiaoxiao bahwa Chen Ce telah kembali. Awalnya, ada seorang anak yang ingin berlari untuk memberitahu mereka, tetapi dia dihentikan oleh beberapa anak lain di jalan. Dia ditahan. Apakah kamu bodoh? Tuan kita, ketika dia memasuki desa dengan sikap rendah hati, dia pasti ingin memberi kejutan kepada para wanita. Kejutan macam apa yang membuat Anda melaporkan berita itu? Mendidik anak yang ingin melaporkan berita tersebut, dan berbicara kepadanya dengan sangat serius sejenak. Namun karena itu, Chen Ce berhasil pulang ke rumah tanpa mengganggu mereka. Di halaman kecil keluarga Chen, beberapa harimau sedang berjemur di bawah sinar matahari, dan 2 anjing juga ada di sana. Sebaliknya, macan tutul gemuk dan Ling menghilang. Mereka sudah mengendus Chen Ce hampir sebelum dia sampai di sekolah, dan mereka jelas telah mencium aroma Chen Ce di udara. Mereka semua duduk satu demi satu dan mulai melihat ke arah bau itu. Mereka melihat Luo Sanshan lagi. Perintah Luo Sanshan kepada mereka adalah mereka tidak akan meninggalkan halaman tanpa perintahnya. Tapi saat ini, Luo Sanshan sama sekali tidak menyadari ada yang aneh pada mereka. Dia memegang mangkuk dan membujuk Liu Xiaoxiao untuk makan seperti anak kecil. Ayo sayang, kita makan lagi ya. Berhenti makan sesuap daging ini ya. Dengan begini suamiku bisa melihatmu putih dan gemuk saat dia kembali. Betapa lucunya kamu. Liu Xiaoxiao, yang sudah hamil kecil, masih lincah dan kuat. Dia dan Luo Sanshan berlari mengelilingi meja. Dia tidak berlari terlalu cepat, dan Luo Sanshan tidak berani mengejarnya dengan seluruh kekuatannya, karena takut mengejarnya terlalu cepat akan menimbulkan masalah. Aku kenyang sekali. Aku tidak mau makan, Sanshan. Lagi pula, lihat aku sudah sangat gemuk. Kalau aku terus makan, aku akan berubah menjadi wanita gemuk. Kamu tahu, suamiku tidak suka orang gemuk. Hei, suamiku. Di tengah lari, Liu Xiaoxiao melihat Chen Ce yang sudah berjalan ke halaman. Baik Chen Xiaobing dan Tong Dalei dengan bijak telah pergi, meninggalkan Chen Ce sendirian di halaman. Bahkan Qiu Yaur tidak terburu-buru untuk mengikutinya, karena dia juga tahu bahwa kedua saudara perempuannya di rumah pasti ingin melepas rindu sampai mati. Akan aman setelah kembali ke desa, dan tempat teraman jelas adalah halaman Chen Ce. Chen Xiaobing dan yang lainnya merasa bahwa istana kaisar pun mungkin tidak seaman halaman Chen Ce, karena di halaman ini, ada 3 harimau dewasa. Ketiganya tidak kalah kuatnya dengan 1000 pasukan, setidaknya mereka sama menakutkannya dengan tentara.
Jika seseorang dapat menyerang Chen Ce di depan mereka, bahkan jika Chen Xiaobing dan yang lainnya hadir, itu akan sia-sia. Xiao Xiao, Sanshan, ini aku kembali. Salam sederhana, ditambah pelukan erat. Liu Xiao Xiao dan Luo Sanshan pertama-tama berseru, lalu Liu Xiao Xiao menggunakan tubuh yang tidak terlihat seperti wanita hamil untuk bergegas menuju Chen Ce, dan kemudian berlari ke pelukan Chen Ce. Chen Ce segera memeluknya, pelan-pelan, pelan-pelan, jangan sakiti anak itu, jangan sakiti anak itu. Aroma hangat kebahagiaan membuat Chen Ce merasa begitu nyaman saat dipeluk kembali. Bau yang familiar, wanita yang familiar, pada saat ini, kebahagiaan Chen Ce hampir meluap. Bab 246. Faktanya, sejak penjelajahan waktu, rasa identifikasi dan ketergantungan Chen Ce pada dunia ini tidak pernah sekuat ini. Karena ada banyak perbedaan antara dunia ini dengan pandangan dunia sebelumnya. Tapi sejak dia melakukan penghormatan kepada Adipati Zhou bersama Liu Xiao Xiao, Luo Sanshan, Qiu Yaur dan yang lainnya, terutama setelah memiliki anak sendiri, hati Chen Ce telah benar-benar jatuh. Dia sepenuhnya milik desa Chenjia dan dinasti Zhou. Rasa memiliki, ketika dia kembali ke desa Chenjia dan berdiri di halaman, tampak sangat tenang. Biarkan aku melihat anak itu. Chen Ce bukanlah budak anak-anak. Dia tidak memiliki anak di kehidupan sebelumnya. Tanpa diduga, di dunia ini, Chen Ce sudah memiliki keturunannya sendiri. Bagaimana menurut Anda, Tuan Suami, mengapa Anda tidak melihat saya dulu? Anda sudah lama pergi, apakah Anda tidak merindukan saya? Liu Xiao Xiao tiba-tiba menjadi cemburu, mencibir mulut kecilnya, dan segera dia tampak tidak senang. Chen Ce tertawa dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia langsung menggunakan tindakan untuk membuktikan apakah dia merindukannya. Chen Ce memeluknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menemukan sepasang bibir merah, dan menggigitnya dengan keras. Oh, itu akan menjadi lubang jarum. Luo Sanshan dengan cepat menutup matanya, tapi dia tidak memalingkan wajahnya. Sebaliknya, celah di antara jari-jarinya bocor, tepat pada saat dia melihat Chen Ce dan Liu Xiao Xiao bertukar DNA mereka. Teman baik, adegan itu membuat Luo Sanshan, seorang pengemudi berpengalaman, tersipu dan jantungnya berdebar seperti drum. Di antara wanita di keluarga Chen Ce, Luo Sanshan jelas merupakan seorang veteran. Dia adalah wanita pertama yang memakan buah terlarang bersama Chen Ce. Saat itu, meskipun Qiu Yaoer ada di sana, Chen Ce tidak menyentuhnya karena dia belum dewasa. Sampai saat ini, hanya Luo Sanshan dan Chen Ce yang melakukan penghormatan kepada Adipati Zhou, sampai Liu Xiao Xiao kembali lagi nanti. Namun saat itu, Luo Sanshan telah menikmati hidup bahagia selama lebih dari setengah tahun. Selama periode ini, Chen Ce juga membuka berbagai poin pengetahuan bersamanya. Oleh karena itu, dia jelas merupakan veteran di keluarga Chen Ce. Tapi pengemudi tua itu sudah lama tidak menyentuh kemudi, jadi sekarang, meskipun dia melihat Chen Ce berciuman, dia sudah sangat bahagia. Setelah sekian lama, Chen Ce mengakhiri agresinya terhadap Liu Xiao Xiao sekarang, dan Chen Ce khawatir menciumnya dalam waktu lama akan berdampak buruk bagi kesehatannya. Saat ini, Liu Xiao Xiao sudah tergantung di tubuh Chen Ce, tidak ada niat untuk bergerak sama sekali. Jika bukan karena Chen Ce yang memeluknya erat, dia pasti sudah terpeleset ke tanah sekarang. Mendongak, Chen Ce melihat Luo Sanshan berpura-pura menutupi wajahnya. Pada saat yang sama, dia menatap mata di bawah jari-jarinya. Oh! Luo Sanshan sangat malu hingga dia ingin memeluknya, tetapi Chen Ce tertawa dan mengejarnya, lalu memeluknya. Anda harus tahu bahwa Chen Ce masih menahan Liu Xiao Xiao. Tindakan ini sulit. Segera setelah itu, Liu Xiao Xiao juga menyaksikan penampilan mengemudi Chen Ce dan Luo Sanshan dari jarak dekat, yang hampir membuatnya mengalami keguguran. Langkah selanjutnya tentu saja, seperti kata pepatah, sedikit perpisahan lebih baik daripada pernikahan baru. Makna ini hanya bisa dipahami oleh pasangan muda yang bertemu kembali setelah putus cinta. Bagaimanapun, saya hanya tidak ingin menunggu 1 detik lagi. Baru setelah matahari terbenam, Chen Ce keluar rumah. Saat ini, dia sangat lapar. Yang lebih parah, kakinya tidak terasa seperti miliknya lagi dan dia gemetar bahkan setelah mengambil 2 langkah. Saya yakin siapapun yang pernah mengalami pertempuran sengit pasti tahu pengalaman seperti apa itu. Kedua wanita itu dibuat tunduk. Luo Sanshan baik-baik saja, tetapi Liu Xiao Xiao tidak tahan.
Meskipun Chen Che telah berhati-hati agar tidak terlalu kuat, 4 bulan bertubuh ganda masih membuatnya kelelahan dan dia tertidur di tengah jalan. Untungnya, ada Luo Sanshan yang menemaninya. Jika tidak, Chen Che benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia mungkin sebaiknya berhenti keluar dan memanggil Qiyu Yaoer kembali. Qiyu Yaoer sebenarnya sudah lama kembali, tapi suara di ruangan itu membuatnya tersenyum pahit, dan dia tidak masuk untuk mengganggunya. Selama berada di Litianba, dia juga mengetahui bahwa suaminya mengalami depresi. Meski dia ada di sisinya, berkali-kali memang merepotkan. Dalam 2 bulan, hanya ada beberapa kali keintiman. Dia tahu bahwa ini terlalu berlebihan untuk suaminya yang kuat secara fisik. Liu Xiaoxiao bisa tidur karena dia berbadan kembar dan tidak takut orang lain membicarakannya. Tapi Luo Sanshan tidak berani tidur, tapi ketika dia hendak bangun, dia melihat Qiyu Yaoer. Yaoer sudah kembali. Luo Sanshan menyapa Qiyu Yaoer dengan canggung. Qiyu Yaoer terkekeh, "Ya, saya kembali saat kamu sedang bermain game, hehe. Kamu gadis kecil, sudahkah kamu belajar bagaimana menertawakan kakakmu sekarang? Menurutku kamu sedang mencari pertengkaran." Luo Sanshan melompat dari tempat tidur dan hendak mengejarnya, tetapi dia tersandung dan jatuh tepat ke dinding. "Hati-hati, Sister Sanshan." Qiyu Yaoer dengan cepat berbalik untuk mendukungnya. Tanpa diduga, ini hanyalah rencana utusan Luo Sanshan. Ketika Qiyu Yaoer berbalik, dia menangkapnya seperti gurita. "Haha, gadis kecil, coba aku lihat kemana kamu berlari. Coba aku lihat apakah kamu masih menertawakanku, kakakmu." Derit, 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 derit. Jari-jari Luo Sanshan bergerak secara fleksibel di antara pinggang dan tulang rusuk Qiyu Yaoer. Qiyu Yaoer yang geli segera ditangkap dan mencoba melepaskan diri, tetapi Luo Sanshan merangkak ke arahnya seperti gurita. "Kakak yang baik, aku tahu aku salah, hahaha, jangan digaruk di sana, gatal, kakak Sanshan, aku salah, hahaha." Luo Sanshan menarik tangannya dengan bangga, dan kemudian mulai menjelajah lagi. "Gadis baik, aku tidak bertemu denganmu selama 2 bulan, dan kamu benar-benar tumbuh seperti ini. Meskipun saudari Xiao sedang mengandung anak, dia tidak tumbuh secepat kamu." Luo Sanshan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Selain Chen Che, dia paling menyukai Qiyu Yaoer dan yang lainnya, terutama cara Qiyu Yaoer dan yang lain telah meningkatkan angkanya. Dia semakin menyukainya. Saudari Sanshan, wajah Qiyu Yaoer memerah. Dia tidak memiliki bakat pengemudi berpengalaman seperti Luo Sanshan, dan sangat tidak tertahankan untuk dikendarai dengan keretanya. Bahkan Liu Xiaoxiao pun terbangun. "Apa, Yaoer sudah dewasa? Ya Tuhan, dia yang termuda di antara kita. Ya Tuhan, 2 bulan ini ketika kamu pergi ke Litianba, suamiku membukakan kompor kecil untukmu. Aku sangat iri padamu. Aku sangat iri. Tak seorang pun yang akan menjadi seorang ibu bisa menandingimu." Qiyu Yaoer tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak bisa melakukan kedua pengemudi tua ini. Dia hanya bisa menerima takdirnya dan dimanipulasi oleh mereka, memeriksa tubuhnya dan menyampaikan pengalaman, yang membuatnya terdiam sekaligus bersemangat. Chen Che sudah keluar saat ini. Jadi dia tidak tahu apa yang dilakukan ketiga istrinya itu di rumah. Tentu saja, tidak masalah jika mereka mengetahuinya. Semakin berpengalaman mereka, yang selalu menikmati kebahagiaan adalah diri mereka sendiri. Chen Che keluar dan pergi ke akademi. Bab 247. Saat ini, matahari hampir terbenam, dan akademi sekali lagi membubarkan kelas. Namun para siswa tidak pulang. Mereka punya kamar dan pondokan di sekolah. Mereka mengulangi proses belajar tersebut di pagi hari, menyaksikan para bapak-bapak pergi ke kantin eksklusif mereka, dan kemudian dengan gembira pergi makan bersama. Kemunculan Chen Che pada awalnya tidak menimbulkan gelombang apapun. Hingga Xiao Yong yang dikelilingi banyak siswa di tengah kerumunan, tiba-tiba melihat sekilas Chen Che dari sudut matanya. "Tuan, Anda kembali. Senang sekali. Saya sangat merindukan Anda." Setelah 2 bulan tidak bertemu satu sama lain, Xiao Yong telah tumbuh lebih tinggi dan berkembang pesat. Dia akan menghadapi ujian musim semi, tetapi karena dia sudah menguasai ilmu pengetahuan, dia tidak sibuk menulis makalah dan memperdalam ingatannya. Dalam kata-kata Wang Hongwen, dia sekarang hampir pasti akan diterima dalam ujian kekaisaran, apalagi menjadi sarjana belaka. Sistem ujian kekaisaran dinasti Zhou besar direformasi karena kurangnya bakat. Ujian kekaisaran kali ini juga dibagi menjadi ujian daerah, ujian pemerintah, ujian rumah sakit, ujian pedesaan,
ujian gabungan, dan ujian istana. Ujian daerah dan ujian pemerintah diadakan 2 kali setahun. Kapanpun Anda lulus ujian, Anda akan selalu menjadi anak-anak. Ujian perguruan tinggi pada awalnya diadakan setiap 3 tahun sekali dan dipimpin oleh administrasi akademik masing-masing negara bagian. Tapi sekarang setiap 2 tahun sekali. Tujuannya tentu saja untuk menarik lebih banyak talenta. Ujian provinsi lebih formal, memerlukan seorang pejabat yang ditunjuk oleh kaisar untuk menjadi penguji. Ujian tersebut juga diadakan setiap 2 tahun dan disebut ujian sarjana. Setelah diterima dalam ujian sarjana, Anda akan mendapat banyak keistimewaan. Pertama, Anda akan memenuhi syarat menjadi pejabat. Kedua, Anda akan dibebaskan dari korve dan memiliki kekebalan hukum. Ketiga, Anda akan mendapat gaji dan tidak akan mendapatkan hukuman di persidangan, pembebasan dari hukuman mati dan hak istimewa lainnya. Inilah sarjana birokrat legendaris yang tidak bisa dihukum, tapi dia punya keistimewaan seperti itu ketika dia dipromosikan. Hanya setelah lulus ujian Anda dapat memenuhi syarat untuk mengikuti ujian provinsi. Ujiannya tidak berubah, akan diadakan 3 tahun sekali. Itu dipimpin oleh Kementerian Ritus, dan Kaisar menunjuk penguji. Setelah lulus ujian, dia akan menjadi sarjana upeti dengan hak istimewa lebih. Lalu, selanjutnya ujian kekaisaran atau ujian istana. Ujian kekaisaran adalah mengikuti ujian di depan istana, di kaki kaisar, dipimpin oleh kaisar sendiri. Ujian itu diadakan 1 bulan setelah ujian provinsi. Setelah ujian, Anda akan menjadi seorang jinsi. Gelar di setiap ujian adalah Tongsheng, Siukei, Juren, Gongshi, Jinsi. Tempat pertama di Jinsi adalah sarjana nomor 1 dengan nama paling terkenal. Xiao Yong dan yang lainnya sekarang menjadi Tongsheng. Jika mereka memenangkan ujian musim semi tahun ini, mereka akan menjadi sarjana atau Juren. Namun, Anda harus menunggu 2 tahun sebelum dapat mengikuti ujian Juren, 2 tahun lagi sebelum dapat mengikuti ujian Gongshi, dan Anda dapat mengikuti ujian Jinsi pada tahun yang sama. Ini setara dengan mengatakan bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, Liu Yong dan yang lainnya bisa menjadi Jinsi dalam 4 tahun. Jika segalanya berjalan lebih lancar dan menjadi yang pertama dalam ujian provinsi, ujian umum, dan ujian istana, maka itu akan menjadi 3 yuan berturut-turut yang legendaris. Kemungkinan ini sangat kecil. Bahkan jika Chen Ce memiliki ekspektasi yang besar terhadap Xiao Yong, dia tidak berpikir dia bisa memenangkan 3 ujian berturut-turut. Tapi siapa peduli, apalagi menjadi Jinsi, anak ini hanya sebatas menjadi sarjana atau sarjana upeti, yang merupakan kejayaan tertinggi seluruh desa Chenjia, bahkan seluruh kota Xinyu, dan Kabupaten Rongdong. Mereka benar-benar siswa dari keluarga miskin. Meskipun orang-orang seperti Wang Hongwen juga lahir di Jinsi, mereka sudah memiliki keluarga kaya sebelum lulus ujian Jinsi, itu hanyalah lapisan gula pada kuenya. Itu hanya sebuah masalah, jauh lebih mengejutkan daripada seorang sarjana yang malang. Menepuk bahu Xiao Yong, Chen Ce berkata sambil tersenyum, kamu tumbuh agak cepat akhir-akhir ini. Jika aku kembali beberapa bulan kemudian, kamu akan lebih tinggi dariku. Hei, Tuan, bukankah Anda sering mengatakan bahwa sekarang saatnya saya tumbuh dewasa? Saya adalah seorang pria setengah dewasa yang harus hidup bersama orang miskin, tetapi sekarang saya selalu bisa makan. Xiao Yong sudah dewasa dan bermartabat di depan orang lain, tapi dia sangat kekanak-kanakan di depan Chen Ce. Ketika siswa baru lainnya melihatnya berbicara dengan Chen Ce dengan penuh semangat, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang identitas Chen Ce. Saudara Xiao Yong, siapa orang ini? Apakah dia guru baru? Dia bukan seorang guru, dia dari Akademi Keluarga Chen kita. Baiklah, Tuan, apa posisi Anda? Xiao Yong berpikir lama dan tidak tahu bagaimana memperkenalkannya. Dekan Akademi adalah Wang Hongwen, dan jurinya adalah He Zong. Ini sama dengan Akademi Jiahong, tetapi identitas Chen Ce, pendirinya, agak memalukan. Apakah ini Akademi Chen Ce atau Akademi Wang Hongwen? Chen Ce tersenyum dan memberi hormat kepada para siswa, saya, Chen Ce, adalah pria biasa di Akademi Keluarga Chen. Tolong beri saya nasihat Anda. Tanpa terlalu banyak nama mewah, Chen Ce hanya menganggap dirinya sebagai pria terhormat di Akademi. Ini bukan kerendahan hati Chen Ce, ini hanya sebuah nama, semuanya kosong. Akademi dapat mengajar lebih banyak siswa dan membiarkan desa Chenjia melangkah lebih jauh. Yang tidak disangka Chen Ce adalah begitu dia memperkenalkan namanya,
Seorang siswa bertanya dengan heran, apakah ini penulis 3 karakter klasik, Tuan Chen Che? Apakah itu Tuan Chen Che penulis puisi, Sui Diao Getu? Apakah ini Tuan Chen Che penulis puisi, Jin Se? Hebat, saya sudah lama mendengar tentang Anda, dan hari ini saya akhirnya bertemu langsung dengan Anda. Tuan, terimalah hormat kami. Pertama-tama, terimalah hormat dari murid. Keributan menjadi semakin keras, dan semakin banyak siswa bergegas, mengelilingi Chen Che di lantai 3 dan lantai 3 di luar. Tuan-tuan guru yang sedang makan di lantai atas semuanya menjulurkan kepala, dan ketika mereka melihat Chen Che yang tercengang, mereka semua tertawa. Hahaha, Chen Che, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak ada saat akademi dimulai. Kamu orang yang sangat sibuk. Qiu Bailu mengedipkan mata dan menertawakan Chen Che dari atas. Wang Hongwen juga menjulurkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu akhirnya kembali. Anak-anak, ini adalah pendiri akademi kita, murid legendaris Kaisar Surga. Ada 10 talenta di dunia, dan dia punya 8, itu adalah Chen Che, Chen Liming. Anak-anak, hari ini adalah saat yang tepat untuk melihat kemampuannya. Bukankah kamu selalu percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menulis 3 karakter klasik, Jin Se, Sui Diao Getu, dan Jian Jin Jiu, secara bersamaan? Apakah kalian ingin dia langsung menulis puisi? Liming adalah nama kehormatan yang disematkan oleh para petinggi di akademi untuk Chen Che. Qiu Bailu, pria yang tidak terlalu serius saat menyaksikan keseruannya, tiba-tiba berteriak, ya, buat puisi, buat puisi, buat puisi. Tuan-tuan lainnya tidak sekehendak Qiu Bailu, tetapi mereka semua menyaksikan dengan senyuman dan membiarkan situasi berkembang. Chen Che tersenyum pahit, itu saja untuk Qiu Bailu, Dekan Wang, kamu adalah pria yang memiliki alis yang tebal, mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Ini tidak ilmiah. Mungkinkah ada suara-suara yang tidak dapat didamaikan di akademi? Apakah dia, sang dekan, harus menggunakan cara ini untuk membuktikan kekuatannya? Setelah memikirkan kemungkinan ini, Chen Che langsung menjadi serius. Semakin banyak orang berkumpul, tidak hanya bapak-bapak dari akademi, tapi juga penduduk desa di desa berkumpul untuk menyaksikan keseruan tersebut. Qiu Bailu masih berteriak, dan tiba-tiba dia mendapat ide, Chen Che, mereka bilang kamu pandai puisi, tapi aku tidak begitu percaya. Kenapa kamu tidak naik ke atas? Ada 12 langkah di koridor ini. Jika kamu membuat puisi dalam 12 langkah, aku akan memotong ayam kuning, membakar kertas kuning, dan melakukan 8 penghormatan bersamamu. Chen Che semakin tidak dapat memahaminya. Chen Che tidak menyangka Qiu Bailu menjadi begitu gila. Dia bisa menulis puisi dalam 12 langkah. Apakah kamu bercanda? Tidak hanya Chen Che, tetapi juga siswa, tuan-tuan, dan masyarakat umum lainnya semua merasa bahwa Qiu Bailu bertindak terlalu jauh. Dan juga, apakah kamu malu menjadi penyair ketika kamu sudah tua? Bab 248. Qiu Bailu memiliki kepribadian paling bersemangat di antara semua pria, dan dia juga memiliki ide paling cerdas. Puisi 12 langkah ini, mungkin dipikirkan oleh orang tua ini. Chen Che tidak tahu apakah dia ingin melihat kemampuannya yang sebenarnya, atau apakah itu memiliki tujuan lain. Dia tidak mengerti, tapi Chen Che pasti tidak akan malu dalam situasi seperti ini. Chen Che berpura-pura memasang ekspresi sedih di wajahnya dan menatap Qiu Bailu yang sedang melihat ke atas dari lantai 2, Tuan Qiu, Anda benar-benar mempersulit saya. Saya selalu mengira kita adalah saudara, tapi sekarang kamu justru mempersulitku. Aku benar-benar patah hati. Dia mengatakannya dengan sedih, tapi semua orang bisa melihat ejekan Chen Che. Tuan Qiu, menulis puisi dalam 12 langkah agak terlalu sulit, bukan? Bukankah Anda mempersulit tuan kami? Xiao Yong berdiri dan membungkuk, membalas ketidakadilan Chen Che. Bergabungnya Xiao Yong membuat para siswa mulai memihak. Beberapa siswa adalah penggemar berat Chen Che dan membantu Xiao Yong berbicara mewakili Chen Che. Ada juga sebagian orang yang mungkin meragukan kemampuan Chen Che yang sebenarnya, sehingga mereka mendukung penulisan puisi Chen Che. Namun, mereka tidak sekeras Qiu Bailu dan menganggap tidak perlu 12 langkah untuk sekadar menulisnya. Orang-orang dari kedua belah pihak mengobrol tanpa henti, membuat seluruh akademi menjadi hidup. Chen Che melambaikan tangannya, oke, semuanya, tolong jangan bertengkar karena masalah sepele ini. Karena Tuan Qiu telah menguji,
maka saya akan melanjutkan. Karena Tuan Qiyu berkata bahwa aku harus layak untuk saudaranya, maka aku akan membuat puisi ini agar dia menjadi saudaraku. Qiyu Bailu tersenyum dan berkata, maksudku, kita bersaudara hanya setelah kamu membuat puisi itu. Chen Ce tersenyum dan tidak menjawab kata-katanya. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan memikirkannya, lalu mulai berjalan ke atas. Melangkah. Tidak ada kata-kata yang terucap. Langkah kedua. Tidak ada suara yang dibuat. 3 langkah. Chen Ce sudah mulai naik ke atas. Xiao Yong dan yang lainnya menjadi sedikit cemas, berpikir bahwa Chen Ce berjalan terlalu cepat. Semua orang tahu bahwa menulis puisi membutuhkan inspirasi dan suasana hati. Sekarang suasana sedang kacau, Chen Ce pasti sedang tidak mood. Namun pada langkah keempat, Chen Ce berbicara. Masak kacang untuk membakar kacang hijau. Langkah 5, kacangnya menangis di dalam kuali. Langkah 6, meskipun mereka tidak lahir dari akar yang sama. Langkah 7, mengapa terlalu terburu-buru? Suara Chen Ce masih tidak tergesa-gesa. Dia mengucapkan kata demi kata, dan langkahnya mengikuti, berjalan sangat lambat. Ini cukup bagi orang-orang di seluruh dunia untuk mendengar 4 baris puisinya dengan jelas. Setelah membaca 4 baris puisi tersebut, bapak-bapak di lantai atas dan siswa di bawah semuanya terdiam. Hanya Chen Ce yang masih perlahan menaiki tangga. Sosok itu, perlahan, tetapi pada saat ini, di mata orang lain, secara bertahap menjadi lebih tinggi dan lebih kuat. Tenang, saat ini pemandangan ratusan orang tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan orang awam yang tidak memahami puisi pun terdiam saat ini. Mereka jelas tidak mengerti mengapa semua orang tiba-tiba berhenti berbicara, tetapi mereka mengerti bahwa 4 baris puisi Chen Ce inilah yang mengejutkan mereka. Semua orang tidak berani berbicara dengan keras, tapi diam-diam mereka masih sangat bersemangat. Puisi yang diucapkan Tuan sepertinya mempesona mereka semua. Sungguh kuat, seperti yang diharapkan dari Anda, Tuan. Awalnya saya mengira akan membuat Anda bingung, tapi saya tidak menyangka Anda akan menyelesaikan puisi itu hanya dalam 4 langkah. Hehe, lihat betapa takutnya mereka. Ini Tuan kami, harta karun desa Chenjia kami. Tuan-tuan dari luar juga tidak terlalu baik. Mengingat pertanyaan seperti itu, Tuan kami dengan mudah menyelesaikannya. Penduduk desa hanya menonton kesenangan itu dan berpikir bahwa Chen Ce hebat dan hanya itu. Tetapi bagi para pria yang datang satu demi satu dari akademi, mereka terkejut dalam berbagai tingkatan. Semua orang tahu bahwa puisi tidak bisa dilakukan hanya dengan memikirkannya. Dibutuhkan inspirasi dan kesempatan. 99,9% orang tidak akan pernah bisa menulis puisi yang mengagumkan seumur hidup mereka. Namun Chen Ce sudah mengedarkan begitu banyak puisi sebelumnya, bahkan pasangan bait dan menara bangau putih pun konon ditulis olehnya. Kini, Chen Ce telah menulis puisi seperti itu dalam waktu yang sangat singkat, dengan konsepsi artistik yang mendalam dan ironi yang kuat, yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Setelah beberapa saat, Xiao Yong yang pertama bereaksi, oke, puisi yang bagus, hahaha, Tuan Qiyu, izinkan Tuan Chen bertanya kepada Anda, meskipun kami tidak berasal dari akar yang sama, mengapa kami terburu-buru? Hahaha, luar biasa, luar biasa. Xiao Yong berbicara dengan gembira, dan beberapa siswa yang belum bereaksi dengan hati-hati mengunyah dan mencicipi puisi Chen Ce, dan mata mereka perlahan menjadi lebih cerah. Qiyu Bailu pun tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, meski kita tidak berasal dari akar yang sama, kenapa kita tidak bisa rukun? Hahaha, lumayan, puisi ini bagus banget, Chen Ce, aku benar-benar tidak salah membaca kamu, ayo, aku akan segera memenggal kepala ayam bersamamu, membakar kertas kuning, dan kita akan menjadi teman dan saudara selama 800 tahun. Dia menyeret Chen Ce dan menyembelih seekor ayam di depan semua orang. Dia membakar kertas kuning dan Chen Ce menjadi saudara. Chen Ce benar-benar bingung. Dia tidak menyangka bahwa Qiyu Bailu benar-benar bersungguh-sungguh. Namun, melihat Wang Hongwen mengedipkan mata padanya, Chen Ce mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui, jadi dia mengikutinya. Qiyu Bailu dan Chen Ce tidak tahu, tapi Wang Hongwen tidak akan pernah menyakitinya, jadi dia benar mendengarkannya. Tuan-tuan dan siswa semua kagum dengan puisi 7 langkah Chen Ce selanjutnya, semua orang di meja makan mendiskusikan puisi Chen Ce, tidak hanya puisi 7 langkah ini, tetapi juga puisi brokat sebelumnya dibawa keluar dan didiskusikan. Di lantai atas,
Chen Ce dipimpin oleh Wang Hongwen untuk mengenal pria baru lainnya. Ini Gao Qi, Tuan Gao. Dia adalah pejabat Tongzi dari Chengsu. Dia diundang oleh saya untuk datang ke akademi untuk mengajar. Tuan Gao memiliki bakat dari seluruh dunia. Kemampuannya untuk datang ke akademi untuk mengabdi di akademi tidak hanya akan menguntungkan para siswa, tetapi juga kami. Ini suatu kehormatan bagi tuan-tuan. Sayang sekali Tuan Gao sibuk dengan tugas-tugas resmi dan hanya bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Chen Ce, Anda kembali tepat pada waktunya. Jika Anda kembali beberapa hari kemudian, Tuan Gao akan pergi, tanpa bertatap muka dengannya adalah kerugian besar bagi Anda. Kata-kata Wang Hongwen membuat jantung Chen Ce berdebar kencang. Jangan katakan apapun lagi. Nama Gao Qi saja membuat Chen Ce menatapnya dengan curiga. Akankah orang dengan nama ini menjadi orang yang sederhana dan mudah bergaul? Selain itu, Wang Hong telah memperingatkan Chen Ce secara tersirat. Orang ini adalah sesama hakim di Chengsu. Dia adalah pejabat tingkat 5. Dia adalah atasan langsung dari Su Zhengbang, hakim di Kabupaten Rongdong, dan petugas orang tua beberapa kabupaten di Chengsu. Statusnya berada di urutan kedua setelah pejabat prefek. Sederhananya, Gao Qiyu adalah Liu Yanhu dari Chengsu. Bersambung ke bab selanjutnya.